Audio Jungle. Hi people, welcome to podcast Dikasih informasi. Halo semua, gak kerasa ya udah hampir 2 bulan sekolah masuk online. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pertama-tama kenalin, aku Felicia dan di sini ada 2 temanku. Halo, aku Jeremy. Halo, aku Nasa. Ngomong-ngomong, selama 15 menit ke depan kita akan membahas tentang sekolah. Dan kita juga bakal membahas tentang pentingnya demokrasi di lingkungan sekolah yang bakal berguna banget bagi kalian. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang bakal sharing sedikit tentang pengalamannya. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Oke, halo, namaku Elsa Manda. Aku lagi kuliah di UPH Kampus Surabaya, jurusan IBM, angkatan 2019. Dan aku juga sebagai Ketua BEM UPH Kampus Surabaya, periode 2021-2022. Halo Kak Elsa, gimana kabarnya? Baik. Nah, supaya kita lebih mengenal Kak Elsa lebih dalam nih, boleh tanya nggak hobinya apa? Hobiku nari. Hari Yes. Oke, Betul. baiklah. Terus, nah ini kan di IG Kak Elsa nih, ada yang cover dance gitu. Pernah kena copyright nggak? Sering banget kena copyright. Terus kadang-kadang misalnya, apalagi Instagram semenjak dia kerja sama Facebook, kayaknya copyrightnya semakin ketat deh. Jadi cukup sulit kalau mau upload. Nah, bagi kalian yang pengen tahu IG Kak Elsa, taruh di bawah sini aja. Selain hobi, belakangan ini kakak kesibukannya apa? Kesibukanku kuliah, pastinya kuliah. Terus masih pegang BEM juga. Bulan depan baru selesai. Jadi di akhir Juni periodenya habis. Terus juga lagi skripsi, sekarang lagi skripsi sama aktif di gereja. Sudah berapa lama kakak ikut organisasi BEM? Kalau ikut organisasi BEM ini udah mau 2 tahun. Jadi 2 periode. Satu periode kan setahun, jadi udah 2 tahun. Alasannya ikut organisasi BEM itu apa sih? Terus kayak boleh diceritain nggak secara singkat? Oke, kalau dulu aku kan waktu mahasiswa baru tuh dulu mikirnya waktu awal masuk kuliah, oke aku mau ikut organisasi lah biar dapat kredit point. Jadi kredit point tuh memang kayak ada standarnya, kita harus memenuhi berapa kredit point gitu supaya nanti bisa lulus. Nah jadi aku mikirnya awalnya cuma itu. Terus lama-kelamaan waktu aku masuk organisasi, oh ternyata aku dapat banyak banget ya, kayak banyak ilmu. Terus akhirnya yang bikin ya udahlah aku ikut aja BEM sampai ikut 2 periode gitu. Terus waktu kakak SMA itu pernah juga ikut gak sih organisasi gitu? Kalau organisasi aku nggak pernah ikut sih. Jadi dulu di SMA cuman ada OSIS sama kayak tim persekutuan doa gitu. Jadi nggak pernah. Tapi pernahnya aktif ikut di tim dance yang buat DBL itu. Oh. Terus kalau perbedaan suasana berorganisasi saat sekolah dan saat kuliah itu gimana kan? Kalau yang aku lihat ya dari pengalamannya teman-temanku dulu waktu SMA ikut organisasi gimana, yang kerasa tuh adalah kalau SMA itu pastinya kayak lebih banyak apa ya, kita kayak tanya ke guru, terus ya kan minta bimbingan sama guru. Nah tapi kalau kuliah ini kita lebih kayak mandiri gitu, jadi lebih harus berani ngambil keputusan sendiri, tapi tetap harus minta persetujuan dari atasan juga. Tapi kayak lebih banyak kita yang mikir. Kalau di SMA mungkin kayak kita terima ide dari guru terus kita ngelaksanain, itu sih bedanya. Terus manfaat yang kakak dapat apa? Kalau manfaatnya banyak banget sih jujur. Yang pertama soft skill. Kayak aku dulu waktu pertama kali ikut organisasi aku nggak bisa ngomong gini. Memang sekarang masih belajar sih, masih perlu belajar banyak. Tapi seenggaknya aku ngerasa jauh lebih baik, kayak banyak belajar juga. Terus bisa problem solving, terus critical thinking juga, terus bisa meningkatkan ide-ide kreatif juga. Terus pastinya koneksinya jadi luas banget, baik dari dalam kampus juga eksternal. Jadi kayak dari luar kampus juga jadi luas banget koneksinya. Oh, oke. Nah biasanya kan kakak kan udah lama nih di organisasi BEM. Ada nggak sih yang selama kakak rasain itu ada kayak pembulian antar teman dalam organisasi mungkin? Kalau yang aku rasain puji Tuhannya nggak ada sih. Jadi bahkan waktu pertama kali waktu aku ikut kepanitiaan lepas, jadi waktu kita mahasiswa baru kan masih belum bisa nih ikut masuk di organisasi, tapi kita bisa ikut ke panitia
yang diadain sama suatu organisasi. Nah, kalau di situ pokoknya selama kita berani tanya, kita bertanggung jawab juga, pasti kita dibimbing kok sama mereka. Jadi aku nggak pernah ngerasa kayak tertekan waktu selama ikut organisasi. Malah aku ngerasa nyaman banget ikut di organisasi. Kalau dalam hal organisasi BEM nih, kan Kak Elsa sebagai ketua, pasti ada perbedaan pendapat sampai kayak terjadi konflik antara anggotanya kan. Nah, gimana cara nyelesain konflik itu menurut Kak Elsa? Oke, kalau perbedaan pendapat tuh pasti ada ya, apalagi kan aku punya 14 anggota, berarti di situ ada 14 cara pandang yang berbeda, 14 kepribadian yang berbeda, juga 14 pola pikir yang beda ya kan. Tapi dari perbedaan itu yang ada itu buat menyelesaikannya pastinya perlu komunikasi, makanya sering adanya rapat supaya kalau ada apa-apa kita bisa ini loh, ada pendapat dari si A, pendapat si B, jadi kita bisa cari jalan tengahnya, bisa juga lewat vote atau kita pokoknya kita sama-sama buat selesaiin itu bareng-bareng, yang penting ada komunikasi dari semuanya gitu. Terus kalau boleh tahu Kak, kegiatan yang dilakukan dalam organisasi BEM itu apa aja Kak ya? Oke, kalau kegiatan di organisasi BEM itu sebenarnya beraneka ragam. Kayak ada yang cuman acara dari internal BEM. Nah, misalnya kayak kita emang mau pergi bareng, atau misalnya kayak Valentine's Day bareng sama anak-anak BEM gitu. Dan juga misalnya rapot BEM tuh buat evaluasi internal BEM. Ada juga yang buat satu kampus, misalnya acara besarnya kayak Ambassadors of UPH. Jadi kita kayak cari kayak orang yang jadi influence nih buat di UPH gitu, yang bisa berdampak buat orang-orang di UPH, itu yang buat anak-anak UPH. Terus juga kalau eksternal bisa juga ada webinar, jadi semua orang bisa ikut dari luar UPH gitu. Tapi kalau kayak bikin lomba-lomba buat anak SMA itu pernah nggak? Pernah, waktu itu pernah ngadain kayak lomba dance buat anak SMA, terus lomba videografi buat SMA sama umum juga. Berarti kalau ngadain lomba-lomba gitu, itu BEM terkait juga ya BEM? Iya, jadi BEM terus biasanya juga kerjasama sama marketingnya UPH gitu. Marketing UPH maksudnya kayak apa? Jadi marketing UPH ini kayak ada satu staff di UPH yang dia tuh bagian masarin UPH gitu supaya dapat mahasiswa kan. Nah, kita kerja sama mereka supaya dari lomba ini kan targetnya kita anak SMA, siapa tahu bisa kasih beasiswa ke anak SMA itu buat masuk ke UPH gitu. Oh berarti UPH ada beasiswanya kan? Ada. Mau masuk Jer? Kita lagi kuliah nih. Iya Kak, benar Kak. Terus ada gak sih Kak kegiatan kerjasama antar kampus gitu? Terus keuntungannya itu apa Kak? Ada. Jadi udah 2 periode ini BEM tuh punya acara namanya Bulgari kalau di BEM UPH Surabaya. Jadi kita ngajak dari BEM yang UPH Jakarta sama Medan sama kampus-kampus lain. Kayak kemarin tuh juga ngadain dari kerjasama sama 5 kampus lain gitu. Terus ada juga sempat sama PPI Malaysia. Jadi PPI itu kayak BEM yang isinya anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia, salah satu kampus di Malaysia gitu. Kalau keuntungannya pastinya nambah relasi sih, jadi kayak kita follow-followan Instagram. Terus juga nggak menutup kemungkinan misalnya mereka tiba-tiba pengen ajak kita collab di satu acara, misalnya BEM kerjasama sama kampus A gitu, BEM UPH Surabaya sama kampus A gitu. Jadi kita bisa menciptakan event-event baru yang kolaborasi antar kampus gitu. Tapi kan kakaknya kan katanya kan pernah kayak ngajak BEM-BEM dari kampus lain gitu. Terus pernah nggak ikut turun ke jalan buat kayak demo-demo gitu sama anak BEM dari kampus lain gitu, pernah nggak? Oh, kebetulan di kampusku nggak boleh. Jadi emang dari UPH ada peraturan buat nggak boleh ikut demo. Jadi kita sama sekali nggak pernah ikut. Kalau misalnya paksa ikut gitu nggak boleh Kak? Nggak boleh. Saya kalau ketahuan bisa drop out. Jadi emang ada peraturan tegas dari kampus untuk nggak ikut demo. Agak serem. Sanksinya langsung drop out. Iya, sanksinya drop out. Tapi kan bisa aja nggak pakai apa ya? Alma mater. Iya, alma mater gitu tetap ketahuan. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nggak pakai alma mater. Waktu itu temanku pernah kayak gitu. Tapi tetap direkomendasikan jangan, soalnya terlalu beresiko juga. Karena kalau ada apa-apa, misalnya ada kericuan atau apa, kan kampus nggak bisa tanggung jawab buat itu. Karena kampus sendiri udah melarang buat kayak gitu. Tapi menurut kakak penting nggak sih Kak ikut demo-demo kayak gitu itu? Menurutku
Gimana ya, sebenarnya kita nggak bisa bilang itu benar dan nggak bisa bilang itu salah gitu. Tapi menurutku kalau memang itu kan biasanya berhubungan sama pemerintah ya. Kalau memang kita ada ngerasa sesuatu yang kurang benar sama pemerintah, sepertinya kita boleh protes dalam tanda kutip, tapi dengan cara yang tepat gitu. Jangan sampai kita cuma demo tapi kita nggak ngasih masukan gitu. Kalau memang kita mau demo ya kasihlah masukan ke pemerintah, kayak jangan protes tanpa memberikan tanpa memberikan jalan keluar gitu. Tapi kan aku kan suka dengar gosip katanya kalau yang mahasiswa ikut demo itu katanya dibayar gitu kak. Kayak dibayar 50.000 gitu, suruh ikut demo, turun ke jalan gitu, emang bener gak? Aku nggak tahu sih, tapi emang aku sering dengar teman-temanku yang dari kampus lain itu katanya iya emang ada yang dibayar gitu katanya. Tapi kalau dari teman-temanku sendiri kayaknya karena emang dari kampus udah dilarang, jadi mereka nggak terlalu tahu tentang Beda-beda. ya. Tiap kampus beda-beda. Nah itu kan tadi kan udah banyak nih kalau misalkan udah ngasih tahu tentang apa itu BEM, terus kerjasamanya apa aja. Nah ini buat teman-teman nih di luar sana itu kalau misalnya mau ikut berorganisasi atau mungkin masih kurang lah untuk berani berpendapat, nah menurut kalian saya gimana? Apa yang harus mereka lakukan? Ada tips-tipsnya Ya nggak? tips. Oke. Menurutku kan gini, kalau misalnya teman-teman sekarang masih SMA ya kan, mungkin merasa udah terlambat buat ikut organisasi, nggak masalah, kalian coba ikut aja di kuliah. Menurutku meskipun kalian nggak punya pengalaman sama sekali, menurutku nggak ada salahnya buat dicoba. Karena contohnya kayak aku sendiri, aku yang dulunya nggak pernah ikut organisasi sama sekali, aku memberanikan diri buat ikut, dan ternyata dari organisasi itu jadi tempat aku buat belajar gitu. Jadi emang nggak ada yang kita masuk organisasi kita langsung hebat atau gimana, nggak ada. Tapi jadi prosesnya itu jadiin kita buat belajar. Jadi misalnya kalaupun ada kesalahan itu wajar, yang penting kedepannya jangan diulangi. Tapi emang itu kesalahan itu yang bikin kita jadi lebih baik. Terus kalau tips and trick kalau takut berpendapat, menurutku jangan pernah takut untuk berpendapat, karena kayak pendapat tuh nggak ada yang salah, dan mau diterima atau enggak itu urusan nanti. Yang penting kita berani berpendapat, kasih aja opini kita apa, nanti biar nanti didiskusiin bareng-bareng, pasti akan ada satu opini yang terbaik yang bakal dipilih. Jadi jangan pernah takut bang, menurutku berpendapat juga nggak pernah salah, asal kita bisa kasih pendapatnya itu yang baik dan bisa kasihnya dengan sopan juga gitu. Itu guys, berarti kalian nggak boleh takut ya untuk berpendapat lain kali. Seperti Jeremy, jangan takut Jer. Terus apa kak, boleh disipil dong kak, apa kisah apa namanya kayak kejadian-kejadian unik yang kakak alami waktu kayak organisasi apa kayak ikut Organisasi BEM, ikut apa ya lomba, dance. acara-acara gitu kak yang di organisasi BEM-nya itu kan pasti kayak ada acara-acara gitu. Terus spill dong kisah yang menarik gitu loh kak. Oke, kalau yang menarik sebenarnya ini aku bisa bilang menarik atau enggak, aku juga bingung sih. Dan menurutku ini kayak jadi pengalaman yang luar biasa. Jadi waktu pertama kali aku masuk BEM itu dulu ketua sama wakilku, jadi waktu itu aku masih anggota, ketua sama wakilku tuh udah siapin kita semua kayak kita harus pegang satu program kerja masing-masing, dan semua tuh waktu itu dibuatnya offline kan. Jadi yang masih offline karena kita ekspektasinya oke, COVID nggak akan lama-lama gitu. Terus ternyata kok COVID ini nggak selesai-selesai. Jadi ketua sama wakilku waktu itu dia ngerombak semua program kerja jadi online gitu. Ya itu yang bikin cukup kaget banget sih. Itu sempet BEM periode itu kayak vakum selama 2 atau 3 bulan kayak, karena kita bener-bener bingung mau ngadain acara online tuh gimana, kayak kita sama sekali nggak tahu tentang teknologi dan lain-lain. Terus waktu itu aku sama ada satu temanku lagi yang sekarang jadi wakilku, kita tuh waktu itu diikutin satu acara kayak leadership training atau latihan kepemimpinan gitu, dan itu bareng sama UPH Jakarta sama Medan. Jadi kita jadi bagian dari panitianya. Nah dari situ kita tuh kayak belajar banyak banget kayak tentang gimana cara ngadain event online dan lain-lain. Dan dari situ kita malah yang bawa apa ya? Kita bawa culture yang baru itu tentang online, acara online ke BEM UPH Surabaya gitu sih. Itu menurutku pengalaman yang unik karena kita benar-benar dari nol buat mulai bikin acara sampai kita tahu banyak, oh ternyata gini loh bikin acara online gitu. Nah terus satu lagi ini kak, spill dong nggak enaknya jadi ketua BEM gitu.
Oke. Enak nggak enaknya ya? Iya. Kalau enaknya jujur itu jadi poin plus banget sih, karena aku kayak dibilangin sama kakak kelasku kalau misalnya nanti kamu kerja di CV, jadi ada CV, kalau kan biasanya kita kasih CV kan buat kerjaan, itu kan pasti ada tulis tuh di situ President of BEM, pernah jadi ketua BEM gitu. Itu pasti jadi poin plus banget, karena kan dari perusahaan tahu oh dia pernah jadi ketua BEM, jadi tahu lah gimana cara kerja dalam tim, gimana cara manage tim dan lain-lain. Itu pasti jadi poin plus. Terus habis itu pastinya pengalaman sih, menurutku pengalamannya sangat-sangat banyak yang aku dapetin, gimana cara handle orang yang beda-beda, gimana caranya aku bertanggung jawab sama semua event yang ada, gimana kalau ada masalah aku jadi orang pertama yang harus maju lah kayak gitu. Jadi itu menurutku pengalamannya sih yang menurutku sangat-sangat bawa dampak positif. Tapi kalau nggak enaknya mungkin pasti ada capeknya, karena itu kan 1 tahun aku harus anggapannya ada beban tersendiri ya kan sebagai ketua, karena tanggung jawab yang besar, terus pressure, tekanan juga yang besar gitu. Itu pastinya ada beban tersendiri. Tapi di satu sisi menurutku itu kayak udah ketutup lah sama keuntungan yang ada juga. Terus nih Kak, mau tanya lagi, kan Kakak ketua BEM pasti pernah ketemu sama banyak macam-macam anggota kan. Ada nggak sih anggota yang kayak kalau ada proker itu kurang bertanggung jawab tapi kayak cuma numpang nama aja? Oke, kalau aku untungnya anggotaku sendiri nggak ada sih. Jadi anggota 14 orang ini nggak ada. Aku bisa melihat mereka adalah semua orang yang bertanggung jawab. Jadi aku ngerasa aku sama temanku, wakilku, kita memilih orang-orang yang tepat. Tapi kalau di kepanitiaan lepas, jadi kadang-kadang kita open nih buat mahasiswa lain siapa yang mungkin mau join kepanitiaan BEM gitu kan. Itu kan ada yang dari luar BEM, itu ada yang memang kadang-kadang kita menemui anak-anak yang oke, awalnya semangat terus tiba-tiba hilang di akhir gitu, nggak tahu gimana. Itu beberapa kali pernah sih. Nah nih, satu kata buat BEM Surabaya. Keluarga. Oh, mantap. Iya. Mantap, oke. Lanjut, Jer. Itu tuh apa ya? Oke. Oke. Nah itu tadi perbincangan kita dengan narasumber, supaya kita nggak tegang banget. Kalian pasti tahu lagunya Justin Bieber yang Ghost kan? Nah, gak usah nih. Gimana? Biasanya kan kalau aku denger nih, biasanya kan Justin Bieber tuh. Gimana nih, waktu dengar Justin Bieber Bieber tuh idola aku waktu aku kecil sih. Waktu dia Masih tahun unyu-unyu lah ya. dia tahun 2009, 2010, aduh aku benar-benar dengerin dia. Bahkan waktu itu aku ingat aku dengerin lagu dia waktu aku masih pakai BlackBerry. Oh, Ya, oke. masih pakai BlackBerry, terus gitu. Blackberry Masa-masa. Gemini. Iya, BlackBerry. Benar. Aku juga pakai soalnya dulu. Iya, betul. Kayaknya semua orang dulu pakai deh, Jer. Mungkin ya. Iya. Mungkin. Lagu yang paling suka dari Justin Bieber. Lagu yang paling aku suka ya. Aduh, sebenarnya tiap masa beda-beda ya. Tapi Oh, yang iya. benar-benar Paling favorit. paling favorit tuh yang As Long As You Love Me. Itu zaman Aku tidak tahu banyak, jadi bagi kalian yang tau silakan As nyanyi. Long As You Love Me. Silahkan komen. Silakan tulis lirik di bawah sini. Jeremy gak suka Justin Bieber, Jer. Enggak suka. Kamu sukanya apa, Jer? Sukanya Blackpink. Oh iya. Blackpink. Tapi kalau saya nih juga suka K-pop. Nggak tahu ya. Kalau saya nih BTS. Blackpink kan? Kalau cover aku nggak terlalu ngikuti sih, kayak nggak ngapalin. Oh iya. Tim Blackpink, tim BTS. Anak Blackpink BTS. Anak BTS banget kita. Sangat K-pop dan BTS. Udah? Udah. Udah. Oke, jadi segitu dulu perbincangan kita dengan narasumber kita kali ini. Makasih juga Kak Elsa yang sudah memberikan kita kesempatan, waktu juga untuk berbagi pengalaman tentang organisasi. Semoga bisa bermanfaat juga buat kalian di luar sana. Dan maaf kalau ada salah kata. See you on next podcast. Bye.